Siapa sangka, sebuah payung tua di tengah hujan deras bisa mengubah nasib seorang gadis desa selamanya. Dia hanya berniat menolong seorang nenek yang gemetar kelaparan, tanpa tahu bahwa nenek tersebut memegang kunci menuju istana megah dan masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Penasaran bagaimana kebaikan tulus bisa berbuah pernikahan dengan seorang CEO tampan? Simak kisah lengkapnya. Halo sahabat, selamat datang kembali. Hari ini, kami akan membagikan sebuah kisah menyentuh hati tentang ketulusan yang berbalas kemuliaan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sudah? Mari kita mulai. Langit di atas desa Sukamaju tidak lagi berwarna biru. Sejak siang, awan hitam pekat menggantung rendah, seolah-olah membawa beban air yang tak tertahankan. Angin kencang mulai bersiul di sela-sela pohon bambu, menandakan badai besar akan segera tiba. Di tengah suasana mencekam itu, Sari, seorang gadis desa yang mengenakan caping bambu usang, tampak terburu-buru merapikan sisa dagangan sayurnya yang tidak laku terjual. Sari adalah sosok yang dikenal seluruh warga desa sebagai gadis yang terlalu baik. Di usianya yang baru 22 tahun, ia telah memikul beban hidup yang berat setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Namun, senyumnya tidak pernah pudar. Baginya, hidup adalah tentang mensyukuri apa yang ada, meski itu hanya sepiring nasi dengan garam. "Sari, ayo cepat pulang, hujan akan sangat lebat," teriak Pak RT yang lewat dengan sepeda motornya. Sari hanya mengangguk sopan sembari tersenyum. "Iya Pak, sebentar lagi." Tepat saat ia mengikat keranjang bambunya, langit seolah pecah. Hujan turun dengan intensitas yang luar biasa, mengubah jalanan tanah menjadi lumpur dalam hitungan detik. Sari segera berlari mencari tempat berteduh. Namun, langkahnya terhenti secara mendadak saat matanya menangkap sebuah bayangan di dekat halte bus tua yang sudah hampir roboh di ujung desa. Di sana, duduk seorang wanita tua dengan pakaian kain jarik yang sudah basah kuyup. Tubuhnya kecil, ringkih, dan bergetar hebat karena kedinginan. Kepalanya tertunduk dan tangannya mendekap erat sebuah tas kain kecil yang tampak kusam. Orang-orang lain yang lewat dengan kendaraan mereka tampak acuh tak acuh, terlalu sibuk menyelamatkan diri dari badai. Hati Sari mencelos, ia tidak bisa melanjutkan langkahnya. Meski tubuhnya sendiri mulai menggigil, ia mendekat. "Nenek, nenek sedang apa di sini? Ini sangat berbahaya," tanya Sari dengan nada lembut, berusaha tidak mengejutkan wanita tua itu. Nenek itu mendongak, matanya sayu, bibirnya membiru karena suhu dingin yang ekstrim. Saya tersesat, Nak. Saya tidak tahu jalan pulang, dan kaki saya kaku," jawabnya dengan suara yang nyaris hilang tertelan suara petir yang menggelegar. Tanpa berpikir dua kali, Sari membuka payung manualnya yang sudah berlubang di beberapa bagian. Ia memposisikan payung itu lebih condong ke arah sang nenek, membiarkan bahunya sendiri tersiram air hujan. "Rumah saya tidak jauh dari sini, Nek. Mari ikut saya. Nenek bisa sakit jika terus di sini." Dengan penuh kesabaran, Sari membantu nenek itu berdiri. Namun, kaki sang nenek tampak sangat lemah. Melihat hal itu, Sari melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia meletakkan keranjang sayurnya, satu-satunya sumber penghasilan hari itu, di pinggir jalan begitu saja, lalu berlutut membelakangi sang nenek. "Naiklah ke punggung saya, Nek. Saya akan menggendong nenek," ucap Sari tegas. "Tapi Nak, nanti pakaianmu kotor, kamu akan kelelahan," bisik nenek itu ragu. "Jangan khawatirkan saya, Nek. Keselamatan nenek lebih penting," balas Sari meyakinkan. Dengan sisa tenaga yang ada, Sari menggendong tubuh ringkih itu. Langkah demi langkah ia tempuh menembus genangan lumpur dan terpaan angin kencang. Berkali-kali Sari hampir tergelincir, namun ia mempererat pegangannya. Di dalam hatinya, ia hanya berdoa agar nenek ini tidak pingsan.
Sesampainya di gubuk kecil milik Sari, suasana sangat kontras dengan kemewahan yang mungkin dibayangkan orang kota. Lantainya hanya semen casar dan atapnya bocor di beberapa titik. Namun, Sari dengan sigap mengambil kain kering dan menyalakan tungku api kecil di dapur untuk memberikan kehangatan. "Maaf, Nek, rumah saya sangat sederhana. Tunggu sebentar, saya buatkan teh hangat," kata Sari sambil sibuk meniup api tungku. Sang nenek duduk di sebuah kursi kayu tua, mengamati setiap gerak-gerik Sari. Matanya yang tadi sayu, kini memancarkan binar pengamatan yang sangat tajam dan dalam. Ia memperhatikan bagaimana Sari lebih mendahulukan memberi sang nenek kain kering daripada mengeringkan rambutnya sendiri yang meneteskan air. Di rumah kecil yang bocor itu, sang nenek tidak melihat kemiskinan. Ia melihat sebuah kekayaan hati yang belum pernah ia temui di gedung-gedung pencakar langit kota besar. "Siapa namamu, Nak?" tanya nenek itu pelan saat Sari menyodorkan segelas teh hangat dengan asap yang mengepul. "Nama saya Sari, Nek. Diminum dulu tehnya, biar badannya hangat." Sari tidak tahu bahwa keramahannya malam itu adalah awal dari sebuah takdir besar. Ia tidak menyadari bahwa wanita tua yang ia tolong bukanlah warga biasa, melainkan sosok yang kekuasaannya bisa membeli seluruh desa tersebut dalam sekejap mata. Cahaya fajar menyelinap masuk melalui celah-celah dinding bambu rumah Sari, membawa aroma tanah basah sisa badai semalam. Suara kicau burung pipit di pohon mangga samping rumah mulai bersahutan, membangunkan Sari yang tertidur lelap di atas tikar pandan di lantai dapur. Ia sengaja memberikan satu-satunya tempat tidur yang layak di kamar depan kepada tamu misteriusnya. Tubuhnya terasa pegal, namun saat teringat ada seorang nenek yang membutuhkannya, Sari segera bangkit dengan semangat. Ia mengintip ke kamar depan. Sang nenek sudah terjaga, duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi keluar jendela yang masih bergabut. Wajahnya yang kemarin pucat pasi, kini tampak lebih segar, meski garis-garis keriput di wajahnya tetap menyiratkan beban hidup dan usia yang tidak lagi muda. "Selamat pagi, Nek. Bagaimana tidurnya? Apakah badannya sudah lebih enak?" tanya Sari dengan nada ceria sembari membawa baskom berisi air hangat. Nenek itu menoleh, tersenyum tipis yang sangat tulus. "Pagi, Sari." Nenek merasa jauh lebih baik. Sudah lama nenek tidak tidur senyuman ini, meski di tempat yang sangat sederhana. "Terima kasih ya, Nak." Sari kemudian sibuk di dapur. Ia mengolah sedikit beras yang tersisa di dasar karung menjadi bubur lembut, ditambah dengan sedikit garam dan potongan kecil tempe yang ia beli 2 hari lalu. Baginya, menyambut tamu adalah sebuah kehormatan, meskipun ia sendiri harus menahan lapar di kemudian hari. Saat bubur itu disajikan, sang nenek memakannya dengan lahap, seolah-olah hidangan sederhana itu lebih nikmat daripada masakan restoran bintang 5. "Sari, mengapa kamu mau menolong nenek semalam, padahal kamu sendiri sedang kesusahan di tengah badai?" tanya sang nenek tiba-tiba, matanya menatap tajam ke dalam manik mata Sari. Sari terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Ibu saya dulu selalu berpesan, Nek, kita tidak butuh alasan untuk menjadi orang baik. Membantu orang lain adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberi nafas. Saya hanya tidak tega melihat nenek sendirian di sana." Mendengar jawaban itu, sang nenek tampak terharu. Ia meraih tas kain kusam yang sejak semalam ia dekap erat. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil yang warnanya sudah memudar, hampir kecoklatan. Ia membukanya, dan di dalamnya terdapat sebuah cincin perak tua dengan ukiran bunga melati yang sangat detail di bagian tengahnya. Cincin itu tidak berkilau seperti emas, namun memancarkan aura wibawa yang aneh. "Nenek harus pergi sekarang. Ada seseorang yang sudah menjemput nenek di ujung jalan setapak," ucap nenek itu sambil berdiri. Ia menarik tangan kanan Sari dan meletakkan cincin itu di telapak tangannya. Sari terperanjat. Ia segera berusaha mengembalikan cincin itu. "Jangan, Nek. Saya tidak bisa menerima ini. Ini pasti barang berharga milik nenek. Saya ikhlas membantu. Saya tidak mengharapkan bayaran apapun." Nenek itu menggenggam tangan Sari dengan kuat, kekuatan yang tidak terduga dari tubuh seringkih itu. "Simpanlah, Sari.
Ini bukan bayaran, ini adalah amanah. Cincin ini adalah simbol sebuah janji. Suatu saat nanti, jika kamu dalam kesulitan atau jika takdir kita bertemu lagi, tunjukkan cincin ini. Ini akan membantumu membuka pintu-pintu yang tertutup. Belum sempat Sari membalas, suara klakson mobil mewah terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil hitam mewah yang tampak sangat kontras dengan lingkungan desa yang becek mulai terlihat berhenti di ujung jalan setapak. Dua orang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam turun dan berjalan terburu-buru ke arah rumah Sari. "Tuan besar sudah menunggu, Nuan," ucap salah satu pria itu dengan sikap sangat hormat, bahkan menundukkan kepala dalam-dalam saat mendekati sang nenek. Sari terpaku. Ia menyadari ada yang tidak biasa. Siapa nenek ini sebenarnya? Mengapa orang-orang berpakaian rapi itu memanggilnya Nuan? Sang nenek berbalik sekali lagi sebelum melangkah keluar pintu. Nama nenek adalah Rahayu. Ingatlah Sari, kebaikanmu adalah cahaya. Jangan pernah biarkan dunia yang kejam memadamkannya. Sari hanya bisa berdiri di depan pintu gubuknya memandangi mobil mewah itu melaju pergi meninggalkan debu dan tanda tanya besar. Ia menunduk, menatap cincin perak di tangannya. Di balik ukiran melati itu, terdapat sebuah inisial huruf A yang diukir dengan sangat halus. Sari tidak tahu bahwa cincin itu adalah kunci menuju dunia yang selama ini ia lihat di layar televisi rusak milik tetangganya. Dunia para pemimpin industri dan kekayaan yang tak terbatas. 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan singkat yang meninggalkan teka-teki itu. Kehidupan Sari kembali normal, atau setidaknya ia berusaha membuatnya tampak normal. Ia masih bangun sebelum subuh, memetik sayuran dan menjajakannya di pasar. Namun, cincin perak pemberian Nenek Rahayu tidak pernah lepas dari lehernya. Ia menjadikannya kalung, tersembunyi di balik baju kumalnya sebagai jimat pelindung dan pengingat akan sebuah pesan tentang kebaikan. Suatu siang saat matahari sedang terik-teriknya, ketenangan desa Sukamaju terusik. 3 mobil SUV hitam mengkilap masuk ke jalanan desa yang sempit, menciptakan kegemparan di antara warga. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan gubuk reyot milik Sari. Seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas keluar, memegang sebuah foto tua dan sepucuk surat dengan stempel emas bertuliskan Arkananta Group. "Apakah benar ini kediaman Nona Sari?" tanya pria itu dengan nada yang sangat sopan namun tegas. Sari yang saat itu sedang mencuci pakaian di sumur samping rumah hanya bisa mengangguk dengan bingung. Ia merasa takut, mengira dirinya melakukan kesalahan besar. Namun pria itu justru membungkuk hormat. "Nama saya Gunawan, sekretaris pribadi keluarga Arkananta. Ibu besar Rahayu telah mencari Anda. Beliau meminta Anda untuk hadir di kediaman kami di Jakarta. Ini adalah mandat yang tidak bisa kami tunda." Warga desa mulai berbisik-bisik di balik pagar. Ada yang iri, ada yang kagum. Dengan perasaan campur aduk, takut, ragu, namun teringat akan janji pada Nenek Rahayu, Sari akhirnya berangkat. Ia hanya membawa 1 tas kain berisi beberapa potong baju dan cincin perak itu. Ia meninggalkan desanya, menatap sawah hijau yang kian mengecil di balik kaca mobil yang sejuk, menuju dunia yang sama sekali asing baginya. Perjalanan itu memakan waktu 6 jam, dan saat mobil memasuki kawasan elit di jantung ibu kota, mata Sari tak berhenti membelalak. Gedung-gedung pecakar langit yang seolah menembus awan dan lampu-lampu neon yang menyilaukan membuatnya merasa sangat kecil. Mobil akhirnya berhenti di depan gerbang besi raksasa yang terbuka secara otomatis, menyingkap sebuah mansion megah bergaya klasik modern dengan pilar-pilar putih yang menjulang tinggi. "Silahkan masuk, Nona Sari, ibu besar sudah menunggu di dalam," ucap Gunawan sembari membukakan pintu mobil. Langkah kaki Sari yang beralaskan sandal jepit murah terasa sangat canggung saat menginjak lantai marmer yang mengkilap hingga ia bisa melihat bayangan wajahnya sendiri. Di dalam haula utama yang luasnya mungkin 10 kali lipat rumahnya di desa, ia melihat sosok yang dikenalnya. Nenek Rahayu tidak lagi mengenakan kain jarik lusuh. Ia duduk di kursi kebesaran berlapis beludru merah, mengenakan kebaya sutra mewah dengan perhiasan mutiara yang elegan. Aura wibawanya begitu kuat, hingga membuat siapapun segan. "Kemarilah Sari, jangan takut." Suara lembut Nenek Rahayu memecah kesunyian. Sari mendekat dengan gemetar, namun Nenek Rahayu langsung memeluknya dengan hangat. "Terima kasih sudah datang. Aku tidak pernah melupakan budi baikmu malam itu. Sekarang kamu adalah bagian dari keluarga ini. Aku ingin kamu bekerja di sini, mendampingiku dan belajar banyak hal."
Tepat saat itu, langkah kaki yang berat dan berwibawa terdengar dari arah tangga besar. Seorang pria muda dengan setelan jas hitam yang sangat rapi muncul di depan Sari. Wajahnya tampan, namun kaku, dengan rahang tegas dan tatapan mata yang tajam seperti elang. Dialah Arkan, putra tunggal nenek Rahayu sekaligus CEO dari Arkananta Group, pria yang namanya sering menghiasi majalah bisnis papan atas. Arkan berhenti di depan Sari, menatap gadis desa itu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh selidik dan sedikit sinis. Ia tampak tidak percaya bahwa gadis berpenampilan lusuh di hadapannya adalah sang penyelamat yang selalu dibanggakan ibunya selama berbulan-bulan ini. "Jadi ini orangnya, Bu?" tanya Arkan dengan suara bariton yang dingin. Seorang gadis desa yang tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis akan bekerja di rumah ini? Ibu yakin ini bukan sekedar rasa iba yang berlebihan? Sari tertunduk dalam. Ia merasa seperti debu di bawah sepatu mewah Arkan. Namun nenek Rahayu hanya tersenyum tenang. Beliau tahu di balik penampilan Sari yang sederhana, terdapat kekuatan karakter yang suatu saat nanti akan menaklukkan hati putranya yang sedingin es itu. Inilah awal mula Sari masuk ke dalam sarang singa, di mana ia harus bertahan di antara kemewahan yang menyesakkan dan tatapan meremehkan dari sang CEO muda. Bulan-bulan pertama di Jakarta adalah medan tempur bagi mental Sari. Atas permintaan nenek Rahayu yang tak terbantahkan, Sari tidak hanya menjadi asisten pribadi sang nenek, tetapi juga ditempatkan sebagai staf magang di Departemen Administrasi Pusat Arkananta Group. Tujuannya jelas, nenek Rahayu ingin Sari memahami dunia putranya. Namun bagi Arkan, kehadiran Sari adalah sebuah anomali yang mengganggu keteraturan hidupnya yang serba sempurna dan logis. Ingat, kamu di sini karena ibuku, bukan karena kualifikasimu. Jangan membuat kesalahan sekecil apapun yang bisa mempermalukan nama perusahaan. Tegas Arkan suatu pagi di kantong, tanpa sedikit pun menoleh dari layar tabletnya. Sari hanya mengangguk pelan, mendekap map laporan dengan tangan yang sedikit gemetar. Sari menjadi bahan perbincangan di kantor. Para staf wanita yang selalu tampil dengan riasan tebal dan tas bermerek memandangnya sebelah mata. Mereka menyebutnya si gadis beruntung dari lumpur. Namun Sari menghadapi semua cibiran itu dengan ketenangan yang mengejutkan. Ia datang paling awal, pulang paling akhir, dan belajar mengoperasikan komputer hingga larut malam. Ia tetaplah Sari yang dulu. Ia membantu office boy merapikan pantry dan mendengarkan keluh kesah petugas keamanan tanpa sedikit pun rasa sombong. Suatu malam, sebuah badai besar kembali melanda Jakarta, mengingatkan Sari pada malam pertama ia bertemu nenek Rahayu. Arkan masih berada di ruangannya, terjebak dalam tumpukan dokumen audit yang bermasalah. Tiba-tiba listrik di seluruh gedung padam karena gangguan teknis akibat petir. Arkan yang memiliki trauma masa kecil terhadap kegelapan total, terpaku di kursinya dengan nafas yang mulai memburu. Pintu ruangannya terbuka perlahan. Sari muncul dengan sebuah lampu darurat kecil dan secangkir coklat hangat. Ia tidak pulang, meski jam kerja sudah lama usai, karena ia tahu Arkan belum meninggalkan gedung. "Saya tahu Anda tidak suka kopi saat sedang stres, Pak. Ini coklat hangat untuk menenangkan pikiran," ucap Sari lembut. Ia bisa melihat kegelisahan di wajah Arkan. Tanpa diperintah, Sari duduk di kursi tamu. Tidak terlalu dekat, namun cukup untuk memberikan rasa kehadiran. Ia mulai bercerita tentang desa, tentang bagaimana suara hujan di sana terdengar seperti musik, bukan ancaman. Untuk pertama kalinya, Arkan mendengarkan. Ia menatap Sari di bawah pendar lampu darurat. Di tengah kegelapan itu, ia tidak melihat seorang gadis desa yang canggung, melainkan sosok yang memiliki ketenangan jiwa yang luar biasa. "Kenapa kamu tetap bertahan di sini, Sari? Padahal semua orang di kantor ini, termasuk aku, bersikap kasar padamu," tanya Arkan, suaranya melembut, kehilangan nada dinginnya. Sari tersenyum tipis. "Seseorang pernah bilang pada saya bahwa kebaikan itu seperti cahaya. Dunia mungkin gelap, tapi kita punya pilihan untuk tetap menyalakan lampu kita sendiri. Saya di sini bukan untuk membuktikan saya hebat. Saya hanya ingin membalas budi pada Ibu Rahayu." Sejak malam itu, tembok es di hati Arkan mulai retak. Ia mulai melibatkan Sari dalam proyek-proyek kecil. Terkejut menemukan bahwa meskipun Sari tidak memiliki gelar sarjana dari luar negeri, ia memiliki intuisi kemanusiaan yang tajam dalam menilai kejujuran rekan bisnis. Arkan mulai memperhatikan detail kecil, bagaimana Sari merapikan dasinya yang miring, atau bagaimana Sari selalu tahu kapan ia butuh istirahat tanpa perlu diminta.
Namun ujian sesungguhnya datang ketika seorang manajer senior yang korup merasa terancam oleh kejujuran Sari. Manajer tersebut memfitnah Sari, menuduhnya membocorkan data rahasia perusahaan kepada kompetitor. Bukti-bukti palsu diletakkan di meja kerja Sari. Seluruh kantor menatapnya dengan penuh kebencian, menunggu Arkan untuk segera mengusirnya. Di ruang rapat yang tegang, Arkan berdiri di depan dewan direksi. Semua orang mengira ia akan memecat Sari. Namun Arkan justru menunjukkan rekaman CCTV yang ia amankan secara diam-diam. Saya mengenal Sari lebih baik dari siapapun di ruangan ini. Orang yang memberikan satu-satunya payungnya di tengah badai kepada orang asing tidak akan mungkin mengkhianati rumah yang memberinya perlindungan. Tegas Arkan. Saat itulah Sari menyadari tatapan Arkan padanya bukan lagi tatapan selidik seorang atasan, melainkan tatapan seorang pria yang telah menemukan pelabuhan bagi hatinya. Benih cinta itu telah tumbuh, bukan karena kecantikan atau kekayaan, melainkan karena keselarasan jiwa yang teruji oleh badai. Setelah badai fitnah di kantor mereda, suasana di kediaman Arkananta berubah total. Arkan yang dulu dikenal sebagai pria es, kini lebih banyak tersenyum, terutama saat Sari sedang membantu Nenek Rahayu di taman belakang. Namun ketegangan baru muncul di hati Sari. Ia merasa dunia mereka tetap terlalu berbeda. Arkan adalah pangeran bisnis, sementara ia hanyalah gadis yang beruntung bisa mencicipi kehidupan kota. Ketakutan akan tidak pantas terus menghantui pikirannya. Suatu sore yang tenang, Nenek Rahayu memanggil Sari ke ruang keluarga. Di sana, Arkan sudah berdiri dengan pakaian formal, namun tanpa dasi. Tampak lebih santai dari biasanya. Nenek Rahayu menggenggam tangan Sari dan berkata, "Sari, aku sudah lama hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Banyak orang mendekatiku karena hartaku, tapi kamu mendekatiku karena hatimu. Sekarang, aku ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar pekerjaan." Arkan melangkah maju. Ia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan dari saku jasnya. Saat dibuka, di dalamnya terdapat cincin berlian yang desainnya sangat mirip dengan cincin perak tua yang pernah diberikan Nenek Rahayu di desa. Namun kali ini dengan kemilau yang tiada tara. "Sari," suara Arkan terdengar bergetar namun penuh kepastian. "Ibuku benar, kamu adalah cahaya yang aku butuhkan untuk melihat sisi dunia yang lebih baik. Aku tidak mencari rekan bisnis untuk hidupku. Aku mencari jiwa yang tulus. Maukah kamu berjalan di sampingku, bukan sebagai asisten, tapi sebagai istriku?" Air mata Sari tumpah seketika. Ia teringat gubuknya yang bocor, tangannya yang kasar karena mencangkul, dan masa-masa sulit di pasar desa. Ia tidak pernah bermimpi setinggi ini. Dengan anggukan pelan dan senyum penuh haru, ia menjawab, "Jika Anda bersedia menerima saya dengan segala kekurangan saya, maka saya bersedia." Pernikahan mereka digelar beberapa bulan kemudian. Itu adalah pernikahan paling dibicarakan di ibu kota. Namun bukan karena kemewahannya yang luar biasa, melainkan karena kesederhanaan sang mempelai wanita. Sari mengenakan gaun putih anggun yang terinspirasi dari kebaya desa, tetap memegang teguh identitasnya. Seluruh warga desa Sukamaju diundang dan dijemput dengan bus mewah, membuat mereka meneteskan air mata melihat gadis sair mereka kini menjadi ratu di sebuah istana. Namun, hidup Sari tidak berhenti pada kemewahan pribadi. Ia tidak membiarkan kekayaan Arkan hanya menumpuk di bank. Sebagai istri CEO, Sari mendirikan Yayasan Melati Rahayu. Ia membangun kembali desanya, menyediakan beasiswa untuk anak-anak yatim agar tidak perlu putus sekolah seperti dirinya, dan mendirikan rumah sakit gratis bagi kaum lansia. Ia membuktikan bahwa perubahan nasibnya bukan sekedar keberuntungan, melainkan cara Tuhan memperluas jangkauan kebaikannya. Arkan kini sering terlihat menemani Sari ke desa, meninggalkan setelan jas mahalnya untuk duduk di atas tikar pandan sambil menikmati teh hangat dan singkong rebus bersama warga. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam angka-angka pertumbuhan perusahaan, melainkan dalam senyum orang-orang yang terbantu oleh tangan mereka.
Teman-teman, kisah Sari mengajarkan kita sebuah kebenaran abadi. Harta bisa memberikan kenyamanan, namun hanya ketulusan hati yang bisa memberikan kemuliaan. Jangan pernah ragu untuk menolong, meski kita sendiri dalam kekurangan. Kita tidak pernah tahu, kebaikan kecil yang kita tabur hari ini mungkin akan menjadi hutan keberkahan yang melindungi kita di masa depan. Tuhan tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan balasan atas ketulusan hamba-Nya. Terima kasih banyak telah menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir. Semoga cerita Sari dan Arkan memberikan semangat baru bagi kita semua untuk terus berbuat baik tanpa pamrih. Jangan lupa untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apa bagian yang paling menyentuh hati menurut kalian? Terima kasih atas dukungannya, tetaplah menjadi orang baik, dan sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya.